Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abraham Prasto, peserta GTK tahun 2025 dari SMK 1 Bandar Lampung. Tema video yang saya ambil adalah upaya menyisipkan kegiatan kokurikuler lintas mapel penguatan karakter dengan sekolah kejuruan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Ada beberapa dokumentasi yang saya masukkan dalam video ini pada satu wawancara narasumber, yaitu kegiatan kokurikuler narasumber tersebut untuk mengetahui kegiatan lebih dalam, yaitu wakil kurikulum, guru kewirausahaan, dan guru bahasa Indonesia. Tentang kegiatan kurikuler di SMK 1 Bandar Lampung ini. Karena Bu Mimi sebagai wakil kurikulum, kalau saya boleh tahu, apa sih itu kurikulum itu? Saya kurang paham bro, Bu Mimi. Ya, jadi kokurikuler itu kegiatan yang mendukung interkurikuler, jadi mendukung pembelajaran di kelas. Jadi dia memperkuat kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran di kelas. Jadi ya seperti itu. Kemudian kokurikuler ini dilaksanakan di luar jam pelajaran, tapi jadi masih ada hubungan langsung dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau masalah waktu, gimana cara kita mengimplementasikan kegiatan itu? Ya, jadi kalau masalah waktu di SMK Negeri 1 ini kan menggunakan jadwal blok. Jadi kegiatan kokurikuler ini kita blok, Pak. Jadi untuk proyeknya sendiri itu nanti kita blok berapa hari. Kemudian untuk pembinaan karakter itu kita adakan setiap hari. Contoh pagi koordinator kokurikulernya itu kalau pagi itu menyapa anak-anaknya, kemudian menemani anaknya itu ada ngaji kan kalau pagi, Iya. tapi itu terjadwal, jadi seminggu itu mungkin 3 kali. Jadi ada jadwal khusus untuk koordinator kokurikuler itu masuk ke kelas itu. Tetapi untuk proyeknya kita blok. Karena SMK 1 kan menggunakan jadwal blok gitu. Jadi nanti ada kita blok. Nah, seperti proyek yang kemarin itu kita blok 3 hari untuk menyelesaikan proyeknya. Kalau untuk blog itu mungkin familiar bagi saya mungkin ya, karena saya guru SMK juga. Tapi itu mungkin nggak familiar bagi teman-teman kita sejawat yang mengajar SMA atau SMP. Jadi kalau blog itu apa maksudnya, Bu? Nah, jadwal blok itu jadwal yang blok itu macam-macam ya Pak ya. Ada blok mingguan, ada jadwal blok 6 bulanan atau 3 bulanan. Nah, SMK Negeri 1 Bandar Lampung ini menggunakan jadwal blok mingguan namanya. Jadi jadwal blok itu untuk memudahkan mapel kejuruan itu untuk menyelesaikan tahapan pembelajarannya. Kalau bisa saya tambahkan, blok itu adalah momentum untuk memberi kesempatan kepada guru kejuruan fokus untuk memberikan materi konsentrasi jurusan masing-masing. Iya. Oh, gitu ya, Bu ya. Karena kita menggunakan metode blok, maka dibentuklah koordinatornya. Iya. Dengan blok tertentu 3 hari ya. Iya. Nanti saya pantau kemarin kegiatan 3 hari kalau nggak salah. Iya, 3 hari. Koordinatornya kalau nggak salah ada guru BK, ada bahasa Indonesia juga ya. Iya. Untuk mengkoordinir itu ada pelajaran PJOK juga kalau nggak salah. Iya, jadi kita bisa berkolaborasi. Iya. Jadi itu ada 8 dimensi. Iya. Kita bisa ngambil salah satu elemennya tapi tetap mendukung pembelajaran di Iya. kelas. Tapi pembelajaran kokurikulernya jalan juga, diambil dari 8 dimensi. Jadi pembentukan karakternya juga kan ada, mereka ada sholat duha bersama, zuhur bersama. Nah, seperti itu kan. Kemudian pola hidup sehatnya mereka awali dengan senam pagi bersama, kemudian makan sehat, makan sarapan bersama, kemudian siangnya ada makan siang bersama. Jadi ada beberapa dimensi yang bisa masuk ke dalamnya. Gitu. Kalau bicara tentang mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, itu kan ada asesmennya. Iya. Kira-kira kegiatan kokurikuler kemarin ada asesmennya nggak, Bu? Ada. Atau penilaiannya gitu? Ada. Jadi penilaiannya
tergantung koordinatornya. Jadi dia bisa melakukan per kelompok. Tapi kalau untuk nilai akhir, karena biasanya itu mereka projectnya itu kan dibuat per kelompok. Tetapi ada juga nilai perorangan seperti nilai karakter, sikap. Nah itu ada penilaiannya yang kita per 3 bulan itu dievaluasi. Jadi apa sih kemajuan anaknya? Apa sih dampak dari kokurikuler ini? Kali ini saya akan bicara dengan narasumber berikutnya di mata pelajaran kewirausahaan. Di sekolah kita ternyata ada kegiatan kokurikuler. Betul sekali Pak Abraham. Interdisiplin atau antar mata pelajaran. Kalau saya boleh tahu, kegiatan apa sih yang berkenaan sama pelajaran KWU sama pelajaran yang yang saya geluti kan saya kejuruan Ibu ya, apa kira-kira kegiatan yang dilakukan? Jadi kegiatan PKWU yang berhubungan dengan mata pelajaran kejuruan ya Pak ya, khususnya di DKV ini karena kita kan di DKV itu yaitu mencetak MOOC ya, mencetak MOOC salah satunya. Yang kedua ada beberapa Pak Abraham, jadi ada beberapa yang pertama adalah mencetak MOOC, lalu yang kedua adalah DTF atau mencetak kaos seperti itu Pak Abraham, ya. Lalu pin, membuat pin seperti itu. Kita buat poster juga, packaging atau desain kemasan produk seperti itu Pak Abraham, dan topi. Kalau saya boleh tahu beririsan dengan kewirausahaannya di mananya Bu ya? Berhubungan dengan kewirausahaannya, jadi anak-anak ini mencetak produk dari seperti untuk desainnya itu berhubungan dengan kejuruannya. Kejuruannya itu pelajaran desain, yaitu mereka kan menggunakan Adobe Illustrator ya tentu saja. Terus setelah itu dicetak, itu kolaborasi dengan PKWU yaitu mencetak MOOC. Jadi untuk penjualannya di PKWU-nya seperti itu, untuk produksi segala macam, untuk promosinya di PKWU. Jadi berkaitan antara PKWU dan pelajaran kejuruan seperti itu Pak. Berarti bisa saya simpulkan kokurikuler antar mata pelajaran untuk KWU sendiri ternyata beririsannya adalah siswa diajarkan bagaimana cara menjual gitu ya. Ada untung ruginya. Terus yang kedua bagaimana cara mempromosikannya. Iya betul sekali. Kalau berkaitan sama kewirausahaannya gitu ya. Karena Bu Mimi mengajar bahasa Indonesia, izinkan saya bertanya, kokurikuler atau antar mata pelajaran interdisiplin, kira-kira apa kegiatan yang Ibu lakukan gitu? Karena ini antar mata pelajaran Bu. Oh, iya. Jadi kita yang koordinator kokurikuler itu nggak harus guru kejuruannya, tidak harus guru kejuruan, tetapi project yang diambil, yang diangkat, nah itu harus sesuai untuk mendukung mapel kejuruan. Bisa nggak Ibu ceritakan lagi tentang kegiatan yang serupa, tapi fokus dengan mata pelajaran aja, yang bahasa Indonesia aja gitu, ada nggak? Tapi kegiatan kokurikuler juga, tapi nggak melibatkan mata pelajaran lain, ada nggak Bu kira-kira? Ada, jadi untuk kelas 10 itu materi teks negosiasi ya. Jadi ada materi teks negosiasi, tapi untuk negosiasinya di jurusan MPLB tetap aja dia sebenarnya ada kaitannya dengan jurusan MPLB. Nah, jadi semuanya itu harus ada kan, kokurikuler itu mendukung pembelajaran di kelas, kan dia mendukung. Jadi sebenarnya kalau nggak dikaitin semuanya itu nggak berkaitan, kita anggap tidak berkaitan nggak masalah. Tetapi harus, karena dia kokurikuler harus dikaitkan. Gitu. Perlu pada pelaksanaannya, kira-kira kita sebagai guru perlu nggak mendampingi siswa kita? Harus, karena kan ada penilaiannya. Jadi bukan lihat hasil akhirnya Pak, tetapi prosesnya. Jadi koordinator kokurikuler itu harus mendampingi siswanya ketika melaksanakan proyek itu. Jadi nggak hanya yang dilihat nilai
hasilnya mana gitu, tetapi prosesnya dari awal